semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel YouTube Evi Wahyu. Teman-teman, kali ini saya mau berbagi informasi tentang cara pengurusan EKTP yang hilang di perantauan atau hilang di luar kota domisili kita. Wah, seperti kita tahu ya teman-teman, kartu identitas atau KTP ini merupakan dokumen penting yang digunakan untuk mengkonfirmasi keaslian identitas sebagai warga negara. Misalnya kita mau ngurus perbankan, misalnya kita mau bikin paspor, mau daftar sekolah, apapun itu pasti kita butuh KTP. Atau misalnya kita mau mudik, buat teman-teman yang mungkin tinggalnya di luar daerah seperti misalnya Pulau Bali ya, gitu. Kalau misalnya mau mudik ke Jawa, walaupun lewat laut maupun lewat udara pasti butuh KTP untuk perjalanannya ya. Jadi kalau misalnya kita kehilangan KTP pasti akan ribet banget gitu. Jadi kita harus menjaga KTP kita dengan baik, jangan sampai hilang. Namun gimana nih kalau KTP kita hilang? Nah, di sini saya mau bahas gimana cara pengurusannya. Dan ternyata cara pengurusannya ini nggak susah teman-teman, lumayan gampang gitu ya. Jadi pertama-tama hal yang perlu kita lakukan kalau kita kehilangan EKTP kita ya, ini kita bilang EKTP ya, EKTP kita hilang di perantauan atau di luar kota domisili. Hal yang pertama harus kita lakukan adalah kita harus lapor ke polisi. Kita harus minta surat kehilangan di kepolisian. Kalau kita minta surat kehilangan ini yang kita butuhkan adalah fotokopi EKTP kita dan juga fotokopi KK kita. Jadi kita nggak perlu pulang kampung dulu buat ambil KK ya. Biasanya kalau saya KK dan KTP itu pasti ada soft filenya di HP ya. Kalau misalnya untuk jaga-jaga ini biasanya saya kirim di email, saya simpen di email saya supaya kalau amit-amit nih, jangan sampai kalau misalnya saya kehilangan handphone, saya masih bisa buka atau download soft file itu dari email saya gitu. Jadi biasanya saya simpan di situ ya untuk soft file KK dan juga EKTP-nya. Jadi teman-teman kalau mau minta surat keterangan kehilangan di kepolisian, teman-teman bisa bawa fotokopi KK dan juga fotokopi KTP yang hilang itu. Jadi kalau punya soft file-nya teman-teman bisa langsung print itu dan dibawa ke kepolisian. Nah, setelah teman-teman mendapatkan surat keterangan kehilangan dari kepolisian tadi, teman-teman juga harus menyiapkan fotokopi KK dan juga fotokopi KTP lama untuk dibawa ke kantor Dukcapil ya, atau kantor kependudukan dan pencatatan sipil terdekat di tempat teman-teman berada sekarang ya. Jadi nggak perlu mudik, nggak perlu pulang kampung, teman-teman bisa mengurusnya di daerah saat teman-teman sekarang ini berada. Dan juga teman-teman di sana mengisi formulir penerbitan EKTP. Terus kemudian teman-teman menserahkan semua berkas yang telah teman-teman bawa tadi itu dan teman-teman isi ke petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Kemudian petugas Dukcapil akan mencetak EKTP yang sama dengan yang hilang. Jadi ini KTP yang sama ya, jadi nggak boleh ada perubahan apapun, nggak bisa, karena ini cuma numpang untuk mencetak ulang aja. Dan teman-teman perlu diketahui proses ini adalah gratis, tidak dipungut biaya sepeser pun. Jadi kalau misalnya ada biaya-biaya itu biasanya pungli ya teman-teman. Jadi teman-teman harus hati-hati di sini karena ini prosesnya semuanya gratis gitu teman-teman. Dan ini dicetaknya di hari yang sama ya teman-teman. Wah, enak banget kan? Jadi kita tidak perlu bingung lagi, tidak perlu repot lagi jika kita kehilangan EKTP kita di luar daerah kita tinggal gitu teman-teman. Tapi sebaiknya jangan sampai hilang. Jadi kita harus jaga benar-benar EKTP kita ini ya. Nah, itu aja ya teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan teman-teman yang sekarang lagi ngurus kehilangan EKTP bisa segera berhasil tanpa kendala apapun. Oh iya teman-teman, ini kemarin saya dapat informasi juga, katanya sekarang itu ada EKTP digital teman-teman. Jadi kita bisa simpan EKTP kita melalui handphone kita. Tapi
tentang EKTP digital ini akan saya bahas di video selanjutnya. Jadi teman-teman jangan lupa subscribe channel ini dan juga tekan loncengnya supaya teman-teman gak ketinggalan video-video saya yang lain, dan supaya saya lebih bersemangat lagi untuk menghadirkan video-video lain yang lebih bermanfaat tentunya. Oke? Terima kasih teman-teman. Bye-bye. Semoga sehat selalu.